Bab 2856. Memberitahu dengan tulus. Kamu memberitahu aku ini, kamu tidak takut aku akan menggunakannya untuk memeras kamu. Dapat didengar bahwa Queen Lee mengatakan yang sebenarnya tentang kesulitannya, tetapi Erikin sedikit terkejut. Dia juga paham bahwa batu mutiara langit banyak kaitannya dengan terobosan Queen Lee, menjaga jiwa agar tidak diserang hati iblis. Ini tidak hanya terkait dengan perkembangan kultivasi lanjutan Queen Lee, tetapi bahkan kehidupan dan kematiannya. Benda ini sangat penting sehingga terbukti dengan sendirinya betapa pentingnya dirinya yang dapat mengidentifikasi batu mutiara langit. Jika dia menaikkan harga dan melanggar janji, Queen Lee terpaksa menerimanya. Jika itu orang lain, tentu saja aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi aku tahu teman kultivator tidak akan melakukannya. Queen Lee juga merespons dengan cepat. Juga, aku terlalu licik dan berencana di depan teman kultivator sebelumnya. Aku malah takut dengan menyembunyikan kebenaran. Kamu akan sengaja tidak memilih batu mutiara langit yang paling cocok untuk aku. Erikin sedikit terkejut dengan jawaban ini, tetapi kemudian mengangguk lagi. Kebijaksanaan agung bagaikan kebodohan, dan terkadang berbicara terus terang, itu juga merupakan manifestasi dari kebijaksanaan. Dia dapat melihat bahwa apa yang dikatakan Queen Lee sebelumnya seharusnya tidak ada penipuan, itu benar-benar kesulitan yang nyata. Pada saat ini, pihak lain memberitahu dia dengan berani dan secara langsung, dan malah memintanya untuk melakukan yang terbaik untuk membantu. Lagi pula, ketika Queen Lee bercerita pada dirinya sendiri tentang informasi Sando Siong sebelumnya, dia banyak membantu dirinya, memungkinkan Erikin untuk sepenuhnya memulihkan 2 barang dewa, dan bahkan pisau Youyang barang dewa kelas 5. Ketika mereka bertemu, dia mengambil inisiatif untuk memberikannya token berharga yang melindungi dari pelacakan, dan sekarang pihak lain bahkan mengatakan yang sebenarnya tentang krisis dia. Setelah melakukan ini, Erikin tidak bisa berniat lain. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik dalam hal ini. Selain itu, aku harus tahu, berapa hari kamu membutuhkan batu mutiara langit. Erikin mengangguk, dia tidak menjanjikan orang lain dengan mudah, tetapi dia akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi janji. Sepertinya ciri khas dirinya sudah terlihat oleh wanita ini. Dan kedua belah pihak sudah berjanji satu sama lain ketika mereka bekerja sama, Erikin tidak akan membicarakannya sekarang. Queen Lee berpikir sejenak sebelum menjawab. Batu mutiara langit sulit ditemukan di dunia, maka pada waktu itu batu mutiara langit yang aku tunjukkan sebelumnya hanya berukuran kuku atau telur. Tapi Reiki sekecil itu tidak banyak membantu sama sekali. Yang aku butuhkan adalah batu mutiara langit Reiki yang sangat kuat. Semakin banyak jumlahnya, semakin kecil peluang aku untuk bertemu bahaya pada masa terobosan. Jika ada batu mutiara langit setara dengan 20 batu roh, seharusnya tidak ada bahaya bagi aku untuk menerobos. Mengerti? Erikin mengangguk, dengan adanya arahan umum, akan lebih mudah baginya untuk mengamati selanjutnya. Ketika berdua transmisi suara, semua orang melompat ke platform dan melihat semua batu mutiara langit di sekitarnya. Hanya saja batu formasi inti yang menjalankan formasi zaman kuno, karena selama bertahun-tahun telah terkontaminasi oleh campuran Reiki langit dan bumi. Setiap formasi batu sangat besar, jauh melebihi ukuran batu formasi seperti yang dipahami kebanyakan orang. Karena perlu mengendalikan jangkauan yang luas di luar pavilion Linglong, dan untuk mempertahankan kekuatan yang cukup, dipilihlah batu mutiara langit seukuran kepala manusia. Ini sangat langka di dunia luar. Jadi, bahkan jika pavilion Linglong tenggelam ke dalam tanah, formasinya menjadi semi-dorman. Batu mutiara langit ini masih berfungsi sekarang, jelas reikinya masih penuh. Melihat biji roh besar ini, mata semua orang berbinar, seolah-olah serigala melihat daging.
Mereka memberanikan diri sampai ke paviliun Linglong, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat hasil panen. Eric Kin juga mengamati dengan seksama batu mutiara langit tersebut. Mungkin karena evolusi waktu yang lebih lama, mungkin karena berukuran lebih besar sehingga reiki di dalamnya lebih intens. Cangkang kulit abu-abu hitam di bagian luar batu mutiara langit ini lebih tebal dari apa yang telah dia periksa untuk Queen Lee sebelumnya. Tapi untungnya, seberapa tebal kulitnya, tidak bisa menghentikan penjelajahan mata dewa dan Dark Idea. Semuanya, di inti formasi ini, ada total 17 batu mutiara langit, semuanya berukuran sama. Dan kita 10 orang. Menurut kalian, bagaimana caranya kita membagikannya? Setelah Bulldor Chen mengamati sekeliling, dia melihat ke semua orang. Semua orang bertindak bersama, dan itu wajar untuk berdiskusi ketika menemukan harta karun. Tidak mungkin mengandalkan perampokan, jika tidak bisa melanjutkan kerja sama. Aturan lama saja, yang pilih pertama mendapat 1, dan yang pilih belakangan dapat 2. Seseorang berkata, ini juga merupakan metode yang lebih banyak digunakan ketika jumlah harta tidak seimbang. Tetapi dengan cara ini, bukankah kultivator yang pilih terlebih dahulu akan dirugikan? Seseorang mengerutkan kening. Berbeda dari harta lainnya, biji roh ini dibungkus dengan kulit kerohanian yang tak terduga. Yang dikatakan pilih duluan dan belakang, itu sama saja dengan mengadu keberuntungan. Jika demikian, untuk apa pilih terlebih dahulu? Kalau tidak, potong semua dan dibagi sesuai dengan nilai batu mutiara langit. Jika tidak ada cara untuk meratakannya, kultivator yang menderita kerugian, akan diberi ganti rugi dengan koin roh. Kata yang lainnya, itu juga tidak bagus. Tapi sekali lagi, seseorang langsung menggelengkan kepalanya. Biji roh ini telah dibakar selama bertahun-tahun, pasti ada tempat-tempat reiki yang habis di dalamnya. Ada juga tempat di mana reiki relatif penuh, dan itu tidak selalu memastikan bahwa reiki terkonsentrasi di tengah. Biji roh ini, setelah kita mendapatkannya, kita bisa menggali dan memotongnya perlahan, bahkan mencari bantuan seorang kultivator yang tahu bagaimana melakukannya. Sekarang terlalu boros untuk membelahnya. Ini tidak bisa, itu juga tidak boleh, apakah akan berhenti di sini dan tidak akan masuk? Yilano Deng mengerutkan kening. Bulldor Chen juga tampak berpikir. Aku rasa metode teman kultivator Chen bagus, kita belum masuk ke paviliun Linglong dan sudah membuang-buang waktu di sini. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Semua orang sedikit terkejut dan melihat ke arah Eric Kin yang sedang berbicara. Bulldor Chen tercengang sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya mengatakan dengan santai, Eric Kin benar-benar mendukungnya. Teman kultivator Kin, kamu bilang ide Kak Chen bagus, siapa yang akan memilih duluan, kamu? Jika kamu tidak bisa melakukannya, diam saja. Yilano Deng memutar matanya dan mendengus. Tidak masalah siapa yang memilih lebih dulu. Jika kalian meminta aku untuk memilih duluan, apakah aku akan takut? Eric Kin mencibir seolah terpancing. Kalau begitu kamu pilih duluan, kami tidak akan pernah keberatan. Yilano Deng melihat bahwa Eric Kin benar-benar berani setuju, dan segera melanjutkan untuk memancing. Memang kenapa aku tidak berani, dan bukan hanya aku, teman kultivator Li dan teman kultivator Zhang juga bisa memilih terlebih dahulu. Apa hubungannya denganku? Michelle Zhang langsung tercengang. Dia tidak berbicara di samping, mengapa Eric Kin menariknya juga? 17 batu mutiara langit, yang pertama hanya bisa mendapatkan 1, itu jelas merugikan. Dia awalnya berencana untuk mencegah Eric Kin, tidak berharap Eric Kin membuat keputusan untuk dia. Oke, kalian bertiga masing-masing 1, dan sisa kami bertujuh dapat 2, ini lebih mudah untuk pembagian.
Yilano Deng sangat gembira, karena takut Erik Kin akan menarik kembali kata-katanya. Dia segera mengaturkannya. Tentu saja aku tidak punya pendapat, aku khawatir kalian akan menyesalinya nanti, kata Erik Kin ringan. Tidak layak untuk disesali, baik atau buruk tergantung nasib, kalian pilih dulu, kata Yilano Deng. Kalian juga setuju pendapat ini? Apa yang Yilano Deng katakan tidak masuk hitungan. Bagaimana jika dia memilih sesuatu yang bagus dan pihak lain mengambilnya kembali? Bersambung.